Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan, saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Techminar hari ini sekaligus juga mewakili Kren Indonesia. Teman-teman, kali ini Kren melaksanakan Techminar bertemakan Telemedicine in the Future. Dan hari ini pastinya kita akan bahas apa sih yang digunakan atau teknologi apa sih yang bisa kita coba untuk adaptasikan gitu ya di sesi atau di era yang saat ini gitu ya, terutama kita tahu ya bahwa pandemi sekarang ini sangat-sangat membuat kekhawatiran gitu ya atas bangsa Indonesia, atas kita semua dimanapun kita berada saat ini. Tapi kita akan melihat seperti apa sih telemedicine in the future ya. Oke, senang sekali di sini pastinya ya sudah ada bersama dengan saya ya beberapa panelis ya. Yang pertama kita akan menyapa ya teman-teman ya. Di sini ada Dr. Cahya Purnama selaku founder CEO at periksadulu.com. Oke, kita lanjut untuk menyapa lagi panelis yang kedua ya. Di sini ada Bapak Surahyo Sumarsono ya selaku konsultan TI dan telemedicine. So teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan masuk ya ke sesi yang pertama ya. Telemedicine merupakan teknologi kesehatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk konsultasi medis. Dengan adanya telemedicine, waktu yang diperlukan juga lebih cepat karena konsultasi hanya melalui video call ataupun telepon. Nah, Dr. Cahya Purnama selaku founder dari periksadulu.com sempat menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan adanya periksadulu.com ini, masyarakat akan lebih mudah ya untuk melakukan konsultasi kesehatan. Langsung saja ini dia kita panggilkan Dr. Cahya Purnama, founder CEO at periksadulu.com. Silahkan. Ya, saya izin share screen ya, Mbak Sela. Ya, boleh share screen, dokter. Ya, jadi telemedicine ini sebenarnya dia bidang penggabungan ya di kedokteran sama di teknologi. Nah, jadi di sini langsung aja telemedicine definisinya itu dia ini penggunaan medical information, jadi informasi kedokteran di antara satu tempat ke tempat lainnya dengan sarana electronic communication, jadi alat elektronik, media komunikasi elektronik seperti itu. Tujuannya apa? Dia untuk improve a patient health, untuk menambahkan kualitas kesehatan pasien, meningkatkan lah ya. Terus minimal yang harus disertakan dalam alat ini apa? Ada audio dan video equipment. Terus ini ada juga istilah telehealth. Telehealth ini apa? Dia untuk mencakup lebih luas ya, electronic information and telecommunication technology. Jadi secara luas teknologi itu sendiri yang digunakan dalam kedokteran telehealth. Nah, tujuannya apa? Untuk mensupport long distance. Jadi jarak jauh pelayanan kesehatan secara klinis. Oke. Nah, terus telemedicine atau telehealth sebenarnya. Telemedicine sendiri ini merupakan praktek kedokteran menggunakan alat elektronik yang mempertukarkan informasi kedokteran. Nah, dia typically menggunakan dua jalur two-way dari suara atau gambar yang kita bisa komunikasikan, seperti salah satunya contoh Zoom sekarang ini kan webinar. Nah, sedangkan telehealth sendiri ini lebih luas lagi cakupannya dia. Dia bisa mewakili kalau di kami itu kesehatan masyarakat istilahnya, kesehatan masyarakat secara luas. Jadi bisa sebagai pendidikan, penelitian maupun administrasi kesehatan seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di Amerika itu di San Francisco, dia susternya ini cuma satu yang mengawasi. Jadi nggak perlu tenaga banyak-banyak gitu. Dia cuma satu, cuma monitornya yang banyak ini. Tuh, nah terus yang ini dapat video call. Kalau ini saya rasa di Indonesia juga udah sering dipakai ya, mulai sering. Saya sendiri waktu di lapangan, sejak di praktek secara medis juga pakai video call kalau ke pasien COVID itu. Nah, terus yang lagi ngetren juga yang dipakai ini sudah lama ini teleradiologi. Jadi dokter radiologi itu nggak harus standby di rumah sakit, bisa dari luar rumah sakit. Dia bisa membaca hasil X-ray, hasil CT scan-nya itu bagaimana, itu bisa diaplikasikan. Nah, terus sesuai topik kita hari ini, telemedicine in the future, itu seperti apa gambarannya? Kalau di Amerika sih sendiri dia sedang berkembang ya. Dia terus melakukan perkembangan sistem untuk meningkatkan performanya. Terus ada yang penting mereka lagi kembangkan itu dia mencoba untuk mengefisiensikan cost biayanya, meningkatkan performanya, ya, dan terutama safety-nya ini keamanan ya. Apakah pasien itu tetap aman pakai telemedicine? Nah, terus kita mulai masuk ke teknologinya itu sendiri. Dia berupa medical information system ya. Ini
SIM RS misalnya seperti itu. Jadi yang mulai pasien pendaftaran sampai rekam medis semua terkoneksi. Nah, terus dibagi ada beberapa juga aplikasi. Ini komputer assisted surgery, maksudnya dia operasi dokter operatornya ini didukung sama mesin robot sama komputer. Terus ada prostetik ini buatan, misalnya ada ya kita nggak minta ya misalnya ada kecelakaan, tangannya ada, kita bisa buat prostetik ini. Terus ada farmasi, yang ini mungkin yang lagi booming saat ini. Mungkin kalau ada tahu yang aplikasi merah sebelah itu, dia kan jualan obat, bisa online, bisa ditebus, diantar ke rumah masing-masing, itu farmasi. Oke. Nah, ini dia bisa komputernya ini bisa robotics, minimally invasive surgery. Mungkin kalau yang mau operasi usus buntu, takut dioperasi perutnya terlalu lebar, pakai laparoskopik aja. Ini dengan minimally invasive surgery, ini hebatnya teknologi. Jadi nggak perlu eksisi, nggak perlu kita buat luka yang terlalu lebar, nggak perlu, cukup minimal. Nah, ini tadi yang prostetik pembuatan ini ada myoelectric limbs, jadi tangan ini pakai otot buatan yang dirangsang dengan istilahnya listrik. Terus mikroprosesor, ada komputer teknologi untuk penglihatan juga. Nah, ini saya nggak tahu di Indonesia apa sudah ada. Oke, nah kalau untuk farmasi sendiri yang sering ditemui ini untuk meminimalkan pemberian obat ya. Obat itu kan banyak, ada yang namanya mirip-mirip, dosisnya mirip-mirip. Nah, itu untuk meminimalis drug error ini kita bisa pakai telemedicine. Oke. Nah, kalau di radiologi yang tadi saya sampaikan juga ada tradisional vs digital X-ray. Yang digital ini dokter bisa baca langsung dari aplikasi di rumah. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit. Ultrasound, digital imaging, ini ada CT scan, MRI, ini yang paling teknologi canggih ya. Nah, ini juga yang penting kalau di Indonesia, kita ketahui ya kalau sistem di Indonesia ini puskesmas, klinik kecil gitu, small hospital. Nah, puskesmas ini nanti bisa terhubung ke rumah sakit rujukan utama ya, yang ada tenaga spesialisnya lebih ahli. Nah, ini yang saya rasa juga penting kalau digunakan di Indonesia sih. Selama perjalanan merujuk pasien di ambulan, kan kebetulan saya juga GP emergency, selama di ambulan itu kita bisa ngirim ke rumah sakit. Jadi ada perubahan dinamika apa di kesehatannya pasien yang sedang di ambulan ini. Ini dia ada isunya, beberapa isu. Jadi infrastrukturnya ini harus sudah mendukung. Dan kemudian untuk teknologinya nggak tersedia di daerah pedesaan, belum tentu ada gitu. Belum tentu tersedia. Nah, terus yang terakhir ini yang sering jadi momok ini, bandwidth-nya terlalu besar. Terus insurance issue ini kadang asuransi juga nggak ngover semua gitu. Jadi dia harus tetap ada, harus kehadiran di rumah sakit, baru si pasien ini bisa klaim tersebut. Ya, dari saya demikian. Terima kasih. Mbak Zela mungkin bisa dibahas lagi. Wow, thank you Dr. Cahya Purnama ya untuk penjelasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin selanjutnya saya akan panggilkan ya panelis kita yang kedua ya. Di mana Pak Pak Surahyo Sumarsono merupakan konsultasi IT dan juga telemedicine, mengelola perusahaan konsultan manajemen dan juga teknologi informasi di Kertiasa Niwanda Kawasita atau KNK, dan juga menjabat sebagai konsultan senior ya, di mana KNK merupakan perusahaan yang berfokus kepada proyek terkait sistem e-health, khususnya di bidang telemedicine dan juga m-health gitu ya. Selain itu layanan IT ataupun tata kelola, di mana di sini Pak Yayok juga aktif ya dalam memberikan pelatihan IT. Pengalaman dalam proyek maupun penelitian membuat Pak Yayok juga mendapatkan beberapa sertifikasi seperti Cisco System Network Engineer. Langsung saja ini dia, Bapak Surahyo Sumarsono atau Pak Yayok, konsultan TI dan telemedicine. Silakan Pak Yayok. Ya, selamat siang Mbak Sela. Baik, jadi pertama-tama saya akan lihatkan dulu, tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Dr. Cahaya tentang definisinya. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi yang dipisahkan oleh jarak. Jadi ada jarak gitu ya, mungkin apakah jaraknya bisa. Nah, secara umum juga oleh WHO itu juga dibagi jadi dua kelompok. Satu adalah kelompok yang berhubungan dengan client to provider dari dokter atau pemberi layanan kesehatan langsung pada pasien, atau juga antar vaskes atau antar pemberi pelayanan kesehatan, misalnya dari rumah sakit puskesmas ke rumah sakit ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi jenjangnya, dan seterusnya. Kalau kita kembali lagi dari definisi dari telemedicine itu sendiri, kalau kita kelompokkan dua seperti yang dikategorikan oleh WHO,
itu ada 2 provider to provider. Saat ini kebetulan Kementerian Kesehatan sudah punya namanya solusi temenin atau telemedicine Indonesia. Ini digunakan oleh antar Fasiankes, jadi di puskesmas, RSUD naik lagi ke RSUD di provinsi, naik lagi ke Rumah Sakit Umum Pusat. Juga digunakan untuk proses pertukaran informasi untuk rujukan dengan nama sistem rujukan terintegrasi, SISRUTE gitu ya. Nah, kalau yang digunakan untuk langsung melayani kepada pasien, terutama yang saat ini kritikal karena di era pandemi, karena harus ada isoman dan lain-lain, itu Kemenkes sudah punya Sehatpedia, ini mobile application yang bisa di-download melalui Play Store, sehingga Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter di Pasienkes. Kemudian juga dari puskesmas, mereka juga banyak melakukan inovasi selama apalagi pandemi ini. Nah, kalau kita lihat juga perkembangannya secara official atau secara resmi, pengembangan telemedicine yang dikembangkan oleh pemerintah langsung dari Kementerian Kesehatan setelah melalui beberapa kali perubahan, itu ya, officialnya itu tahun 2012 ya sudah dimulai dengan adanya pengembangan untuk tele EKG dan teleradiologi. Kemudian berkembang lagi waktu itu pakai pihak ketiga swasta, 2014 di-upgrade lagi, kita membeli sistem dari luar negeri ya, dari Korea, di upgrade servernya di Kemenkes, ya, bagus juga, tapi juga sekali lagi pakai pihak ketiga, dan tantangan juga ternyata di beberapa rumah sakit daerah mereka belum punya sistem yang cukup bagus waktu itu ya, tahun 2014 ya, di 3G juga mungkin masih ngos-ngosan dan lain-lain, sehingga kurang begitu berhasil. 2016 mengadopsi dari sistem yang dibuat oleh teman-teman di Makassar sana, akhirnya di tahun 2017 mereka mengembangkan sendiri ya, Kemenkes, teman-teman kita di Kemenkes membuat satu aplikasi yang namanya Temenin atau Telemedicine Indonesia yang bisa digunakan secara gratis. Nah, antara juga dari sisi teknologi, kalau kita bicara tentang mempertukarkan data, apalagi data medis yang sangat sensitif, ini beberapa penelitian menyebutkan bahwa data medis itu nilainya atau value-nya 60 kali lebih tinggi daripada data-data yang digunakan di NIK. Nah, pastinya yang paling penting juga kita harus bisa memastikan siapa sih yang sebenarnya terhubung dalam sistem telemedicine kita. Kemudian yang berikutnya lagi berhubungan dengan ini, misalnya bagaimana kita akan melakukan pendaftaran di situ gitu ya. Apakah kita juga sudah meminta informed consent atau persetujuan pada pasien bahwa data itu boleh dielektronikan dan dipertukarkan yang nantinya digunakan untuk proses pelayanan kesehatan atau tidak, dan lain-lain juga akan menjadi isu sendiri. Kemudian juga bagaimana kita akan melakukan proses-proses yang berhubungan dengan pembayaran gitu ya, karena sekali lagi juga pembayaran sekarang jadi sangat-sangat mudah dengan adanya berbagai layanan payment ya, seperti nggak lagi hanya mobile banking, kita bisa bayar pakai OVO, kita bayar pakai GoPay, kita bisa bayar pakai link aja, Dana, dan lain-lain. Bagaimana integrasinya dengan sistem kesehatan, apakah sudah cukup bagus atau tidak. Kemudian juga bagaimana proses pertukaran datanya juga di internet, karena kita sendiri internet adalah public network atau jaringan publik yang siapapun bisa melihat. Kemudian juga masalah de-anonymity, jadi bagaimana kita menghilangkan data-data pribadi. Ini kemudian tadi dijelaskan oleh Dr. Cahaya tentang telehealth yang berhubungan dengan public health ya, kesehatan masyarakat untuk populasi dan lain-lain, di mana kadang-kadang ingin mengetahui seberapa banyak pasien yang menderita diabetes di Jakarta Timur, bapaknya yang mungkin menderita hipertensi di Surabaya Barat, dan segala macam hal gitu ya. Nah, itu bagaimana sistem itu mampu menghilangkan data-data pribadi sehingga dikirimkan keluar, sehingga nantinya tidak ada data pribadi yang terekspos keluar. Kemudian juga yang isu selalu menjadi sering terjadi di Indonesia adalah masalah persediaan dan kehandalan. Jadi sering di Indonesia begitu kita membangun sistem informasi, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di pendidikan, di kesehatan, tidak begitu memperhatikan tentang bagaimana kehandalan sistemnya. Jadi begitu ada user yang banyak connect, sistemnya langsung crash atau lambat atau bahkan tidak bisa diakses dengan baik. Kemudian juga masalah ini yang lagi ramai juga tentang masalah isu cloud ya, teknologi cloud, teknologi awan, yang dimana pemerintah sudah mulai mensyaratkan bahwa server itu harus terletak di Indonesia atau di dalam negara kita. Ini saat ini kebanyakan provider swasta ya pasti akan pinjam server-server yang lebih aman, lebih handal, lebih real available, yaitu di negara luar seperti Singapura, Taiwan, Korea, dan lain-lain. Karena memang kita belum punya gitu. Nah, tapi kalau tidak salah sekarang sudah ada peraturan, harusnya sih Oktober tahun ini gitu ya, ada aturan mensyaratkan bahwa semua server harus terletak di Indonesia dan lain-lain. Itu isu tentang bagaimana data itu disimpan gitu ya. Selain itu lagi isu teknis juga ada lagi isu etika yang tentang bagaimana, karena sekali lagi kita pakai teknologi. Misalnya Dr. Cahaya mendapatkan pasien segala macam hal, setting WA dan segala macam hal, kan tidak etis kalau data-data pasiennya di-share ke temannya langsung gitu ya, tanpa persetujuan dari
pasien tersebut karena dia mungkin dokter saya ingin konsultasi dengan dokter spesialis di mana gitu ya, di UI atau di Jogja dan lain-lain, itu langsung data pribadinya tershare semua. Seperti contoh itu adalah contoh bagaimana kita perlu menangani, mengelola masalah etika. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, saat ini kita tahu bahwa pemerintah juga sudah punya digital ecosystem yang ini terbaru tahun 2020. Mereka punya saat ini bagaimana fokus ke pengembangan rekam medis elektronik tentang e-farmasi, tadi sudah jelaskan juga ya, ini sangat krusial saat ini apalagi kita harus isoman membeli obat secara online dan segala macam, itu sudah ada undang-undangnya juga. Aplikasi berbasis mobile, apalagi sekarang semua orang udah punya handphone gitu ya, dan tentunya telemedicine sendiri ya, bagaimana pelayanan kesehatan jarak jauh. Regulasinya bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk telemedicine antar pasien atau antar pemberi layanan kesehatan, RSUD, RSUP, RSUD ke puskesmas itu kita sudah punya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2019 nomor 20. Jadi itu aman kalau menggunakan temenin atau Sisruta gitu sudah. Nah, kemarin karena ada pandemi tahun lalu pemerintah mengeluarkan surat edaran mengizinkan penggunaan aplikasi telemedicine karena situasinya adalah darurat. Keluarlah SE nomor 303 2020 termasuk ditambahi dan perkonsil dari Konsil Kedokteran nomor 74 2020. Ini ke depan kita masih punya banyak tantangan gitu ya, bagaimana kita mendapatkan format yang terstandarisasi sehingga satu sama lain bisa saling berinteraksi dengan mudah, pelatihan-pelatihan bagi para pelaku pelayanan kesehatan agar lebih paham terhadap apa itu telemedicine, bagaimana manfaatkannya, apalagi nanti topik hari ini tentang in the future ya, nanti akan ada implementasi dengan big data ya, IoT, Internet of Things, dan masalah responsibility terhadap atau tanggung jawab terhadap privasi, terhadap keamanan data ya, tentang kerahasiaan dan lain-lain. Itu mungkin dari saya, nanti kita lanjutkan dalam bentuk diskusi. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo Mbak Sila. Oke, thank you Pak Yayok ya untuk penjelasannya luar biasa.